Jadi ibaratnya ini adalah kedai nasi gonjleng pertama di Cilegon. Pertama berarti kalau yang pertama berarti di sini yang menciptakan resep nasi gonjleng. Keluarganya ibu sendiri. Iya. Jatuh dia. Sama dia pedas boy. Halo Interblad Squad, Anit balik lagi di channel bungkus yang bangga makanan Indonesia. Hari ini masih edisi Cilegon dan kita akan makan salah satu kuliner khas Cilegon namanya nasi gonjleng. Let's go. Gua udah nyobain nasi rabek, udah nyobain sate bebek. Terus kalau misalnya di Cilegon ada lagi satu yang wajib dicoba adalah nasi gonjleng. Apaan sih nasi gonjleng? Nah, gua juga nggak tahu apa, nggak pernah makan. Cuman baca-baca aja nasi pakai rempah-rempah. Cuman gua belum bener-bener ngeliat bentuknya seperti apa. Nah, gua ada di warung makan nasi gonjleng. Ini adalah salah satu yang paling terkenal di Cilegon. Tempatnya Jalan R.A. Kartini, Jombang Wetan, Cilegon. Langsung aja bro, kita makan bro. Gua udah di nasi gonjleng dengan ibu siapa? Mohon maaf. Lilis. Ibu Lilis. Saya baru pertama kali ke Cilegon, baru pertama kali makan ke nasi gonjleng. Apa sih bu nasi gonjleng bu? Nasi pakai apa sih bu? Nasi pakai rempah-rempah, hampir kayak kebuli gitu lah. Oh, kayak nasi kebuli. Aromanya juga saya cium sih lumayan mirip ya bu ya. Berarti pakai beberapa rempah-rempah yang digunakan ke nasi kebuli. Terus? Cuman nggak pakai minyak samin ya? Nggak pakai minyak samin. Kalau bedanya itu. Dan makannya juga pakai rabek di sini bu. Boleh bu saya dibikinin satu bu? Ini dia nasi gonjleng Cilegon. Yang gue perhatiin nih dari kemarin ya, rabek itu terinspirasi dari kuliner yang pernah dimakan sama Sultan Bandeng ketika dia lagi ke Tanah Suci, ke Arab. Akhirnya diadaptasiin jadi rabek. Nah, ini juga nasi gonjleng ternyata agak-agak ada adaptasinya dari nasi kebuli. Nah, dari side dishnya ini juga hampir sama kayak nasi kebuli. Ada acar, terus aromanya juga nasi kebuli banget. Gue nggak tahu dia pakai bumbu-bumbu apa. Terus pakai emping juga sama sambal. Ini ada rabeknya, daging sapi guys. Kita coba dulu dari nasi gonjlengnya. Ya, bismillah. Kayak nasi kebuli, hampir, cuman less gurih. Ini kayak nasi putih yang ke up level, pakai bumbu rempah-rempah, cuman nggak terlalu overpower. Kita coba makan pakai sambal, kita pakein rabeknya, terus nasi, nih ya. Yuk. Wah, sambalnya enak bos. Nih ya, acar, emping, rabek. Tuh, ya. Ya. Ini gue nambah telur asin. Telur asin tuh satu-satunya telur dimana gue cuman seneng makan kuningnya doang, soalnya less asin. Namanya juga telur asin ya. Kalau nggak asin gimana? Kita tes coba pakai sih nasi gonjlengnya. Jatuh dia. Sama dia pedas boy. Jadi guys, nasi gonjleng itu ternyata bumbunya ada serai, daun salam, cabai rawit. Harusnya di ikan nasi yang udah disuir, tapi di sini kayaknya nggak ada. Jadi kalau misalnya gue cek di Google, itu hampir kayak nasi liwet, tapi di sini kayak nasi kebuli. Warna nasi kebuli lebih pekat lagi. Kalau dia lebih light, rasanya pun juga lebih light dari nasi kebuli. Berarti Cilegon tuh kulinernya agak pengaruh sama Arab ya kayaknya ya. Timur Tengah. Timur Tengah. Porsinya banyak tapi kenyang.
Nah di sini rabeknya ini full daging. Kemarin kita pernah nyoba yang di Jalan Stasiun ya. Iya. Itu agak campuran, ada daging, ada jeroannya juga. Kalau di sini full daging kayaknya. Dari tadi gue cuma dapat daging doang. Mungkin lo harus makan pakai si telur asinnya juga sebagai pembalance kalau misalnya lo merasa kayak kurang gurih. Oke, kita udah selesai makan, sekarang kita bayar. Bu, nasi gonjlengnya seporsinya 20.000. Iya. Kalau pakai telur asin 25. Jadi kita tadi makan 20 tambah 25 45. Es teh manisnya 5.000, 50. Es teh tawar 2.000. Jadi 52. Iya. Bu, nasi gonjleng nih, Bu. Kenapa Ibu memutuskan untuk jualan nasi gonjleng? Apakah memang ini kuliner yang sudah khas di sini atau gimana sih, Bu? Jadinya awalnya Sebenarnya ngangkat lagi. Dulu kan memang belum terkenal banget, khususnya untuk orang Cilegon umumnya sini. Jadi karena yuk kata kita apa sih yang harus diangkat nih gitu, nyoba-nyoba udah nasi gonjleng aja kita coba untuk dikenalin ke masyarakat luas gitu. Jadi ibaratnya ini adalah kedai nasi gonjleng pertama di Cilegon. Pertama berarti kalau yang pertama berarti di sini yang menciptakan resep nasi gonjleng. Keluarganya Ibu sendiri. Ibu siapa, mohon maaf biar tahu teman-teman. Ibu Ida. Ini dari keluarganya Ibu Ida dan Ibu Lilis Ibu ya. Ini yang menciptakan resep nasi gonjleng awalnya dari orang tua yang sering ada acara maulid, hari-hari besar Islam gitu. Pasti ngasih makanan ke situ nasi gonjleng. Jadi bacakan makan-makan bersama gitu. Nah, arti dari gonjleng sendiri itu apa sih, Bu? Ya makan bersama. Makan bersama. Ngeriung gitu ya, Bu ya. Ngeriung. Berarti menerima pesanan kalau misalnya buat acara-acara besar juga sini masih bisa ya? Masih Walaupun bisa. sekarang per tahun 2009 dijual untuk orang-orang bebas kayak gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau dulu cuman untuk hari-hari besar. Hari-hari besar. Iya, jadi pas itu kita mencoba banyak juga peminatnya. Jadi ya udah. Jadi mungkin yang selama ini ikut Maulid Nabi atau apa kangen sama nasi gonjleng bisa makan di sini ya. Iya, betul. Gitu, pantesan rame. Udah gitu seharinya Ibu masak nasi gonjleng tuh berapa kilo, Bu, berasnya, Bu? Kalau kilo 50 kilo. 50 kilo. Kalau rabeknya? Rabeknya minimal 25. 25 kilo. Iya. Wah. Minimal 25 kilo. Ya, jadi kalau misalnya kalian di Cilegon, ini pelopornya nasi gonjleng dari resep keluarga akhirnya dijual ke umum. Jadi kuliner khasnya kota Cilegon, keren banget Ibu. Keluarganya adalah pelopor nasi gonjleng. Yaudah kalau gitu tadi 52. Maaf. Ya, makasih Ibunya. Oh iya, maaf. Boleh les. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Makin ramai jadi dari Cilegon terkenal ke seluruh Indonesia. Amin. Oke. Itu tadi another kuliner of Cilegon. Ternyata gue menemukan nasi gonjleng yang sudah terkenal di Cilegon. Ternyata ini pelopornya dari keluarganya Ibu Ida dan Ibu Lilis ini. Resep keluarga akhirnya jadi makanan khas kota. Gokil ya. Kayak gitu tuh berarti udah legendaris. Satu Cilegon berarti udah kenal sama keluarganya Ibu Ida. Kalau kalian suka tolong share videonya ke teman-teman dan subscribe karena gue akan upload rutin banget 3 kali seminggu setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram gue @bungkus network. Kalau ada kuliner-kuliner yang pengen kalian rekomendasiin ke gue, DM aja ke Yudhistira UTM 123 please and to sweet. Bye bye. Pakai masker.